Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, saiki didelok siji-siji. Apa sih pujian dan apa sih syukur? Nah, pujian kita semua tahu, kita melakukan pujian itu saat atau memuji saat melihat sesuatu yang wow, sing semangat, sing koyo wow. Contoh, awakmu ndelok kancamu main PB, point blank, ngerti kan? Terus kancamu main point blank nembak tes. Dia oleh chain headshot, low, 5 times, 5 kali chain headshot, tes mati. Awakmu sing ndelok lak mlongo. Semangat Pak, apa dewa? Iya kan? Iku artinya apa? Memuji. Nah, awakmu misal ora kayak ngono ndelok chain headshot, tes. Awakmu mare suwen ya. Wah, gak mungkin toh. Kamu nek delok hal-hal seperti itu memuji toh, gak bersyukur atau mengucapkan terima kasih. Gak relevan kan? Contoh lain, Instagram. Ki kancamu nge-upload foto fashion, fotonya di fashion di kelambi hijabers toh. Keren, wapi. Kamu pasti wara, wih lagi hits nih, gitu kan? Atau wih cakep kak, cakep deh. Nah, artinya apa? Memuji. Nah, awakmu misal delok foto kayak terus komen nak foto nih. Terima kasih ya kak. Ngomong kukur. Apa yang mau terima kasih? Lagi memuji dan bersyukur beda. Nah, sekarang kasih contoh untuk bersyukur. Misal awakmu mlebu kelas isu-isu hari Senin, kelas tang terus ndelok kabeh para kebingungan wajahe koyo pucet kabeh. Terus awakmu jek nyadar, oh iya Pak, aduh PR karya seni harus nggambar batik. Dikumpulno setelah istirahat jam kedua, aku durung apa-apa, bingung. Macam-macammu ya ana sing bingung, ana santai-santai wis ngerjakno kan. Terus awakmu ya wis kerjano. Iki contoh tok ya, ojo jadi sore tauladan ngerjakno PR karya seni. Nah, apa ngerjakno? Kancamu sing pinter gambar, sing hobi gambar sebenarnya nawari. Pengen tak kerjakno ta? Sun lagi bosen nih gak lapo-lapo, pengen gambar. Kamu ya, please. Monggo. Wah. Terus ada dia gambar wapi. Terus kayak seniman ngono. Kamu di sampingnya apa wara? Wah, sangar Pak gambaranmu Pak. Wah, keren. Terus ya, wes iki gambar. Gak loh. Kamu nek sebagai umat muslim atau sebagai manusia kan seharusnya bilang matur nuwun teman-teman, sumpah kau nak awakmu aku wis mbuh apa ambek gurune. Betul? Nah, itu bersyukur, mengucapkan terima kasih, bukan pujian. Ada juga contoh religiusnya. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kan punya ayah. Nah, ayah iki seorang pemproduksi berhala. Wow. Syirik iku kan menurut dia. Syirik iku termasuk dosa paling gede, wis. Gede sak gede-gede dosa. Lah ini dia jadi presidennya Syirik Corporation. Wah. Pemproduksi berhala, mendapatkan uang, mendapatkan rezeki dari menjual dan memproduksi berhala. Wah, gak terbayang kan dosanya kayak ya. Alhamdulillah. Nah, poin yang masa mau bilang iku neng wong iki gak ono satupun yang gak ada hal satupun yang bisa terdipuji dari perbuatannya atau kerjaannya, ya toh. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quran dan juga sebenarnya di kitab-kitab sebelumnya kepada manusia, seluruh umat manusia, bukan muslim doang, bukan orang Islam, tapi seluruh umat manusia. Wa wassaynal insana biwalidayhi husnan. Ini di surat Al-Ankabut ayat 8. Dan Allah berfirman, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Yang artinya ayah Nabi Ibrahim termasuk kan manusia. Betul? Di ayat lain Al-Luqman ayat 14 Allah berfirman, Anishkurli
wali walidaika. Allah berfirman, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Nah, Allah nggak bilang pujilah aku dan kedua orang tuamu, tapi bersyukurlah padaku dan kedua orang tuamu. Bandingno karo kene. Ibu misal telat mapak, lali ngumbah seragam olahraga. Resene kene apa? Bekok sithik walaupun cuma 5 menit. Alah, mesti. Ya enggak bersyukur belas. Padahal lo kini ku utang ibu akeh. Ya kan? Budi pekerti ibu nak kini wis gak ketong. Dan ingat juga Allah bilang sendiri mewajibkan kita untuk bersyukur kepada orang tua. Wajib loh ya, wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Jadi ini benar-benar serius ini. Jadi harus tetap ingat kalau kita harus tetap bersyukur kepada orang tua. Contoh satu lagi, Firaun. Tahu kan pasti Firaun masuk ke sekolah MI. Firaun ini manusia yang paling kuat di sepanjang masa. Zaman saiki ini ada orang membunuh, ikan wis masuk penjara tau wis wah korban iku ngamuk hukum mati wis mlebu koran, mlebu berita kriminal, nek pas di syuting ini gak gelem syuting saking wah parah kan wis termasuk perbuatan jahat toh. Nah, sekarang bayangno orang membunuh bayi. Luwe parah maneh. Iso-iso ya. Mlebu koran kota atau koran lokal itu jadi headline. Orang ini membunuh bayi. Loh. Not TV lokal. Wis jadi headline berita kriminal. Berita utama hari ini, seseorang membunuh bayi dengan kejam bla 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 bla. Betul gak wis? Wah, bahkan orang sekota mungkin wis rokabi jadi ana wong membunuh bayi. Nek kok ini astagfirullahaladzim ya Allah, sok keji banget sih wong ini membunuh bayi. Ya kan? Nah, sekarang bayangno membunuh ribuan bayi. Loh, zaman saiki ana wong membunuh ribuan bayi. Wis dadi berita dunia, wis dunia gempar wis mlebu dunia internasional wisan. Wis dadi tren tweet berita ning Facebook, ning Twitter. Wah, ngeri tau wis jahat sak-jajate wis nek ana wong kaya ngono. Nah, Firaun iki udah ikut semua membunuh bayi ribuan setiap 2 tahun sekali. Itu wis di luar imajinasi wis kayak kok iso ana wong jahat seperti itu ya kan? Parah, tirani wong is ngene iki. Iku durung ditambah Firaun ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim ayai menyembah berhala iku mau wis parah. Wis sak parah. Iki men ngaku sebagai Tuhan itu sendiri. Intine wong iki wis wong sing paling kejam sekejam-kejamnya sepanjang masa. Firaun nek duwe Twitter, setan langsung duwe Twitter. Pasti Firaun wis follower wis jutaan wis gak terhitung. Setan tok lho, follow. Setan wis ngefans sampai wong kayak gini ya kan. Wong paling parah sedunia. Meskipun begitu, saat Nabi Musa alaihissalam diperintahkan Allah untuk menghadap Firaun, ajak Firaun masuk Islam, bilang kalau dia tuh dikirim oleh Allah Tuhan semesta alam dan untuk melepaskan Bani Israel. Firaun bilang, "Berarti ini balas budimu. Setelah bayi tak urus sampai gede, awakmu digedhekno nang omah istana ngene, manganmu enak-enak, ayam panggang, ayam rebus awakmu kari milih, buah-buah yang sembarang dipilih. Kasurmu empuk tak urus nang istana ngene walaupun aku membunuh bayi-bayi awakmu tak urus. Saiki ngene balas budimu." Ngerti posisi po? Firaun kan mau mengingatkan Nabi Musa alaihissalam atas kenikmatan dan kebaikannya yang diberikan kepada Musa yang dibesarkan dari kecil sampai gede sekarang. Jadi gini balas budi pekertimu, lancang awakmu. Wajar toh? Nah, Nabi Musa alaihissalam dalam surat Asy-Syu'ara ayat 22 bilang, "Wa tilka ni'matun tamunnuha alayya."
memang engkau telah melimpahkan kebaikan dan kenikmatan padaku. Nah, ekspresi Nabi Musa alaihissalam ini termasuk ekspresi apa? Bersyukur toh. Nek awakmu ditolong kancamu terus iya awakmu wis nolong aku. Iku kan secara nggak langsung bilang terima kasih, mengakui kebaikan orang lain kan, mengakui pertolongan orang lain, ekspresi bersyukur. Nah, walaupun begitu, apa yang nggak Nabi Musa alaihissalam ekspresikan? Pujian. Dia nggak memuji sama sekali alaihissalam, nggak memuji Firaun sama sekali, hanya bersyukur. Ya awakmu wis ngurus aku, makasih. Nah, inti dari semua contoh yang Mas berikan tadi, bersyukur dan pujian itu berbeda, sangat berbeda. Saat kita membaca alhamdulillah, kita mengatakan segala puji dan syukur secara bersamaan adalah milik Allah. Nah, pujian tadi bahasa Arabnya apa? Mad. Syukur atau rasa terima kasih, syukur. Dan alhamdulillah itu segala puji dan syukur milik Allah. Misal Mas bilang dalam bahasa Arab, wal mahdu wa syukru lillah. Artinya apa? Segala puji dan syukur milik Allah. Sama toh jadinya, sama kayak alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah. Nah, sekarang kalau ada dua cara untuk bilang segala puji dan syukur bagi Allah, kenapa Allah memilih menggunakan kata alhamdulillah? Toh misalnya kalau Allah bilang al-madhu wa syukru lillah, bakal lebih enteng untuk menerjemahkan segala puji dan syukur bagi Allah. Padahal kan Quran ini perfect, sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sempurna. Jadi kalau ada dua cara mengatakan hal yang sama, kenapa kok Allah pakai cara ini? Nah, itu juga ada alasannya, banyak manfaatnya. Tapi nanti Mas jelaskan di video selanjutnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.